Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal hatul masabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian perkuliahan mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah, yang mana pada kesempatan kali ini tema yang akan kita kaji adalah pemilihan topik, masalah pembatasan topik dan penentuan judul ya. Kita awali dulu dari pendahuluan ya. Memilih topik penelitian ya bagaikan seorang pemuda memilih pasangan hidupnya, atau bagaikan seorang gadis memilih gaun di butik. Jadi memilih topik penelitian itu ya sangat penting sekali ya, bagaikan seseorang mencari jodoh ataupun seorang gadis yang memilih baju ya. Jadi sangat penting sekali dan gampang susah kan, seperti itu. Walaupun pada prinsipnya memilih topik penelitian dan memilih pasangan hidup serta memilih gaun berbeda satu dengan yang lainnya, walaupun antara memilih jodoh, memilih topik penelitian dan juga memilih gaun ya bagi wanita itu merupakan sesuatu yang berbeda ya, itu. Tapi semuanya penting ya bagi mereka masing-masing ya. Bagi seorang pemuda memilih jodoh sesuatu yang penting, bagi seorang peneliti memilih topik sesuatu yang penting, bagi seorang wanita memilih model baju juga merupakan sesuatu yang penting. Hal itu sama saja seperti kita memilih masalah penelitian dari topik yang telah ditetapkan ataupun membuat judul dari masalah yang telah ada ya. Jadi ketika kemudian kita sudah mempunyai topik ya, itu juga kita juga akan kesulitan ya dalam rangka membuat ataupun merumuskan suatu masalah ataupun membuat sebuah judul ya. Jadi sangat urgent sekali topik itu. Hanya saja yang perlu diingat bagi mahasiswa yang ingin mengambil topik atau masalah penelitian, masalah atau judul penelitian yang telah dipilih dan kebiasaan mengganti-ganti judul tidak akan membantu penyelesaian penulisan skripsi. Jadi banyak kemudian mahasiswa itu yang gamang ya, yang galau, yang bimbang dengan topik yang dipilih, sehingga kemudian yang terjadi dia gonta-ganti judul. Lah, gonta-ganti judul inilah yang kemudian tidak akan membantu penyelesaian penulisan karya ilmiah, dalam hal ini adalah skripsi, karena dia nanti akan sibuk ya mengganti judul, memilih topik dan lain sebagainya. Jadi memang harus benar-benar serius dan tidak boleh gamang dan harus fokus ya. Kebiasaan inilah yang membuat mahasiswa jalan di tempat dalam memilih judul dan permasalahan penelitian. Jadi karena gamangnya tadi, maka kemudian banyak mahasiswa yang jalan di tempat ya, karena memang istilahnya apa ya, dia terhambat dalam rangka menentukan topiknya seperti apa, masalahnya seperti apa, sehingga kemudian harus gonta-ganti. Nah, menurut Donald Murray ya dalam Tompkins ya, meyakini bahwa lebih dari 70% waktu kita dalam menulis terletak pada tahap pra-penulisan. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang paling penting itu adalah pra-penulisan, memilih topik, rumusan masalah, menentukan judul. Nah, itu adalah sesuatu yang penting. Bahkan menurut Donald Murray ya, yang dipublikasikan dalam Tompkins ya, itu mengatakan 70% waktu yang kita gunakan itulah fokus pada penulisan. Nanti kalau sudah sampai kepada
pra penulisan sudah selesai kerangkanya, nanti insya Allah akan dimudahkan untuk langkah-langkah yang selanjutnya. Yang pertama adalah pemilihan topik ya. Pemilihan topik ya, kegiatan pra penulisan dimulai dengan menentukan topik. Jadi dalam rangka pra penulisan ya, itu yang pertama adalah menentukan topik. Ini berarti seorang penulis menentukan apa yang akan dibahas di dalam tulisannya. Jadi nanti dia akan membahas apa? Apakah akan membahas tentang pola dakwahnya, media dakwahnya, ataupun apa misalnya pelaku dakwahnya. Lah itu topiknya itu harus jelas terlebih dahulu. Ataukah misalnya dalam segi broadcaster, ataukah akan membahas tentang perencanaannya, strategi penayangan dan lain sebagainya, itu harus dipilih terlebih dahulu. Ini berarti seorang penulis menentukan apa yang akan dibahas di dalam tulisan ya. Jadi ditentukan dulu apa yang kemudian akan dibahas di dalam sebuah tulisan. Topik dapat diperoleh dari berbagai sumber ya. Topik dapat diperoleh melalui pendengaran, penglihatan, dan juga perasaan. Jadi dari pendengaran misalnya kita habis mengikuti kajian, habis mengikuti seminar, habis mengikuti perkuliahan misalnya, terus kemudian salah satu narasumber ya menjelaskan tentang salah satu tema, sehingga kemudian menurut kalian itu merupakan topik yang menarik untuk kemudian dikaji, maka bisa kemudian dijadikan sebagai topik penelitian ya. Ataupun juga dari penglihatan, misalnya dari kalian membaca buku, membaca artikel jurnal ya, itu juga bisa. Ataupun dari perasaan, misalnya kalian sedang melamun ya, ataupun sedang mau tidur, tiba-tiba wah aku neliti iki misalnya ya, itu juga bisa ya. Dalam konteks ini, membaca dengan tekun dan kritis akan memberikan sumbangan yang besar dalam perolehan ide. Jadi semakin banyak kalian membaca, semakin tekun kalian membaca, dan juga semakin kalian kritis terhadap apa yang kalian baca, maka nanti kalian akan banyak memperoleh ide ya. Itu makanya mulai sekarang ya, mumpung masih semester 5 ya, monggo dibaca-baca jurnal-jurnal, artikel-artikel penelitian itu yang publis di web, di internet, itu dibaca. Terutama kalau anak KPI ya berarti tentang penyiaran, anak BKI ya berarti tentang bimbingan ya, anak manajemen ya berarti tentang manajemen ya. Itu begitu juga anak tarbiyah ya tentang pendidikan, syariah berarti tentang hukum ya, FEBI berarti tentang bisnis. Jadi dibaca-baca mulai dari sekarang, insya Allah nanti kalian mendapatkan topik ataupun ide penelitian. Pengalaman merupakan sumber informasi yang sangat penting ya. Di samping itu, seorang penulis dapat menemukan topik tulisan dari pengamatan melihat lingkungan yang ada. Jadi pengalaman kalian selama mengikuti perkuliahan ya, itu juga bisa menghasilkan topik. Begitu juga pengamatan kalian di lingkungan sekitar, misalnya kalian habis melakukan PKL misalnya di salah satu tempat, terus kemudian itu menarik ya, menurut kalian menarik untuk dikaji, lah itu bisa digunakan sebagai topik penelitian atau penulisan ya. Penulis juga dapat menulis tentang pendapat, sikap, dan pandangan sendiri atau orang lain, tentang khayalan atau imajinasi. Jadi kalian juga bisa menulis tentang misalnya ikut perkuliahan, ikut seminar, dapat sesuatu yang unik dari narasumber ya. Terus bisa juga kalian tadi ya berimajinasi, tapi ya sekali lagi imajinasinya harus logis ya, sehingga kemudian bisa dilakukan proses penulisan ataupun proses penelitian. Jadi sebenarnya topik karangan dapat ditemukan di mana-mana. Jadi kalian gak usah khawatir, gak usah galau, Pak nanti gimana skripsi saya, nanti gimana karya ilmiah saya. Kalian gak usah galau ya. Topik penulisan ya, topik penelitian bisa diperoleh di
mana, baik dari pendengaran, penglihatan maupun perasaan. Tapi yang terpenting tadi, kalian mulai sekarang harus mulai membaca artikel jurnal karena sangat banyak sekali ya, berhubungan dengan komunikasi, berhubungan dengan broadcasting ya, berhubungan dengan kedakwahan ya, itu. Terus yang selanjutnya tahap pra penulisan karya ilmiah ya, dimulai dari adanya proses perencanaan. Jadi ketika kita mau menulis ya apapun lah, saya yakin semua butuh yang namanya proses perencanaan. Begitu juga pada tahap pra penulisan. Tanpa adanya persiapan atau perencanaan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam menulis sulit tercapai. Jadi kalau kita tidak punya rencana, kalau kita tidak punya planning ya, maka itu sulit untuk direalisasikan. Nah, di sini menurut Soetrisno Hadi ya, setidak-tidaknya terdapat 4 hal yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan pemilihan topik penelitian. Jadi dalam kalian meneliti topik ada berbagai pertimbangan yang bisa kalian lakukan. Ada berbagai perencanaan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah topik tidak berada di luar jangkauan kemampuan atau manageable topik ya. Yang kedua, data dari topik mudah didapat atau obtainable data. Dan yang ketiga, topik cukup penting untuk diteliti atau signifikansi data of topic ya. Dan yang keempat ya, menarik untuk diteliti atau interested topic ya. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan dalam kalian memilih topik yang nanti akan dijelaskan secara satu persatu. Nah, ini yang pertama, manageable topic ya. Jadi atau berada pada jangkauan penelitian. Jadi apa yang kalian lakukan harapannya itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan ataupun bisa dijangkau oleh peneliti ya. Jangan sampai kita kemudian meneliti sesuatu yang sulit untuk dilakukan, sulit untuk direalisasikan oleh peneliti. Nah, suatu penelitian tidak akan berhasil jika tidak mempunyai bekal yang cukup dengan pokok masalah yang akan diteliti. Penelitian tidak dapat dilakukan dengan mengambil apa saja yang dijumpai di tengah jalan. Jadi sekali lagi ya, kita harus punya bekal, kita harus bisa mengukur diri sendiri, kira-kira kita bisa melakukan atau tidak. Kalau bisa melakukan ya bisa dilakukan. Oleh karena itu ya, dalam melakukan penelitian ya bolehlah kemudian idealis, tapi idealisme kita harus diimbangi dengan realistis ya. Oleh karena itu, selain pengetahuan, kecakapan tentang cara mengolah data yang telah terkumpul juga sangat penting, sehingga tidak menimbulkan kebingungan saat data telah terkumpul. Jadi kalau kita kemudian mampu ya, maka data yang kita peroleh nanti juga akan bisa kita analisis, bisa kita kerjakan ya. Misalnya contoh kita misalnya si A misalnya, dia itu tidak suka dengan angka-angka, tidak suka dengan hitung-hitungan, pokoknya kalau hubungannya dengan matematika tidak begitu cakap misalnya. Lah, itu orang seperti itu ya, kalau bisa jangan mengambil penelitian yang sifatnya kuantitatif ya, ataupun angka tadi. Lah, terus kemudian si B misalnya, dia itu orang yang suka dengan hitung-hitungan, suka dengan angka-angka, dan dia tidak begitu suka, begitu mampu untuk kemudian menceritakan sesuatu. Lah, maka dari itu orang-orang yang seperti itu ya sebaiknya meneliti dalam menggunakan metode penelitian yang sifatnya kuantitatif kuantitatif, dan kemudian jangan mengambil ataupun melakukan penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, ini penting ya. Jadi peneliti harus punya bekal, peneliti harus tahu gambaran dia, kemampuan dia dalam melakukan suatu penelitian. Yang selanjutnya adalah obtainable data, data mudah didapat. Meskipun kita dapat memilih topik sangat baik, namun belum tentu data yang diperlukan tersedia dan mudah diperoleh.
data itu sangat diperlukan dalam mengembangkan penelitian. Jadi dalam kita menentukan topik, walaupun kita menguasai, walaupun topik kita sangat bagus, tapi kalau kemudian datanya susah untuk diperoleh, lah itu juga tidak disarankan untuk dilakukan penelitian itu. Contohnya misalnya kalian ingin meneliti tentang proses ataupun pola komunikasi masyarakat Dayak misalnya, lah itu kan kalian harus keluar Jawa dulu, harus ke Kalimantan dulu, harus ke suku Dayak dulu, lah itu sulit untuk kemudian kita lakukan, harus ke pelosok penjuru dulu ya, itu sulit untuk kita lakukan. Jadi harus yang realistis lah ya dalam melakukan penelitian. Karena apa? Karena kalau kemudian kita sudah melangkah ya, maka data itu sangat diperlukan sekali. Contoh misalnya kalian ingin meneliti tentang pola komunikasi masyarakat Dayak misalnya, lah maka kalian mau tidak mau, suka tidak suka harus terjun, harus mencari data kepada masyarakat Dayak misalnya ya. Itu sangat sulit sekali, jadi harus realistis. Pertimbangan dalam memilih topik ya, ada beberapa pertimbangan ya dalam memilih topik. Yang pertama adalah apakah sumber-sumber data kepustakaan untuk mengembangkan penelitian tersedia secukupnya dan mudah diperoleh. Jadi kalau kalian mau memilih suatu topik ya, selain kemudian berhubungan dengan data misalnya lah, apakah yang pertama preferensinya ada tidak, kalian punya tidak, di perpustakaan kita ada tidak, kemudian di jurnal ada tidak. Nah, jadi kita harus melihat itu, jangan sampai kemudian kita idealis membuat sebuah topik misalnya, terus kita sudah dapat topik yang bagus tapi ternyata tidak ada bukunya, tidak ada referensinya. Itu adalah sesuatu yang sulit ya, nanti malah penelitian kita tidak jalan-jalan ya. Yang selanjutnya, apakah teknik pengumpulan data dan informasi cukup dikuasai sehingga menjamin untuk dapat menangkap data atau informasi itu. Jadi teknik pengumpul data itu kita bisa menguasai tidak. Nah itu nanti kan ada, kalau kualitatif ya ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi ya, ada partisipasi misalnya. Lah kita menguasai itu atau tidak. Terus kemudian kalau di dalam kuantitatif ya nanti ada uji variabel, uji validitas, reliabilitas ya, terus kemudian angket, uji T, uji F, uji beda. Lah kita mampu nggak itu? Lah itu juga menjadi pertimbangan bagi seorang peneliti dalam rangka menentukan sebuah topik. Karena itu perlu, ketika data itu sudah didapat, lah kita harus tahu cara mengolah data itu. Yang selanjutnya adalah apakah tidak ada faktor pribadi dalam diri peneliti dan faktor luar yang akan merintangi kegiatan pengumpulan data. Jadi kita harus paham misalnya apakah tidak ada faktor-faktor yang kemudian menghalangi kita dalam melakukan pengumpulan data misalnya. Contohnya misalnya kita sedang ada problem dengan orang-orang yang ingin kita teliti. Lah itu kan juga akan menghalangi proses penelitian kita ya. Itu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya dalam rangka memilih topik. Terus yang selanjutnya adalah significancy of topic ya, penting untuk diteliti. Jadi topik yang kita pilih ya, topik yang kita ambil itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau nggak penting ngapain harus ditelitikan gitu. Harus penting, harus apa ya istilahnya, novelty, ada unsur kebaruannya ya. Jadi ada unsur kebaruannya alias belum pernah diteliti orang lain, dan harus penting itu. Jadi karena penting itulah kemudian harus diteliti. Topik yang dipilih harus merupakan topik yang sangat penting untuk diteliti. Yang menjadi pertimbangan pemilihan topik yang sangat penting harus didasarkan pada dua hal. Jadi kalau kita kemudian ya
memilih topik dan menganggap topik itu penting. Lah pertimbangan jadi dua hal. Yang pertama, sumbangan hasil penelitiannya dapat memenuhi minat akademis ya, academic interest dan minat masyarakat luas. Jadi hasil penelitian ataupun sumbangan akademik dari tulisan kalian itu memang betul-betul dapat memenuhi minat ya, minat para akademis. Kalau yang jurusan KPI ya berarti para mahasiswa KPI, para praktisi KPI, para akademisi KPI. Nah, itu menarik minat mereka ya. Kalau teman-teman tarbiyah ya dalam bidang pendidikan, kalau Usuluddin ya dalam bidang kajian keagamaan, yaitu menarik bagi mereka ya. Terus menarik minat masyarakat luas ya. Jadi penelitian kalian memang betul-betul dinantikan oleh masyarakat ya. Kalau kemudian dalam bidang komunikasi ya berarti dinantikan oleh masyarakat dalam kajian komunikasi ataupun dalam kajian-kajian yang lain. Sifat yang kedua, sifat topik yang tidak merupakan duplikasi dari topik-topik yang telah diteliti. Jadi topik yang kita ambil itu bukan topik yang sifatnya itu adalah duplikasi ataupun plagiasi ataupun sifatnya meniru dan juga mengulang dari topik-topik ataupun penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang lain. Nah, ini yang saya katakan tadi, harus ada unsur novelty, harus ada unsur kebaruan ya. Itu jadi belum pernah diteliti, belum pernah topiknya belum pernah dikaji orang lain. Yang selanjutnya ya, yang keempat adalah interested topic, menarik untuk diteliti ya. Selain tadi peneliti punya kemampuan ya, mampu untuk meneliti. Yang kedua ada datanya. Terus yang ketiga adalah penting penelitian topiknya atau penelitiannya, dan yang terakhir adalah menarik ya untuk diteliti. Memperhatikan faktor yang ada di dalam diri peneliti itu sendiri. Faktor interested topic ya adalah minat dan semangat. Artinya topik yang dipilih itu harus benar disertai bahkan didorong untuk minat dan semangat yang besar. Jadi memang peneliti itu memiliki minat yang besar, memiliki semangat yang besar untuk kemudian mengambil topik itu ya. Lah, minat dan semangat yang besar ini timbul dari rasa ingin tahu secara ilmiah. Jadi minat itu bisa muncul ya itu dari berbagai hal, dari berbagai faktor. Yang pertama adalah karena memang minat itu muncul dari rasa ingin tahu atau scientific curiosity ya. Jadi memang dia rasa ingin tahu, memiliki penasaran yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga kemudian melakukan penelitian dalam bidang itu dengan maksud mencari kebenaran ilmiah ataupun scientific search ya. Berarti minat bukan timbul dari maksud yang bersifat prasangka atau kecenderungan yang bersifat pribadi. Jadi harapannya dalam kalian minat kalian, semangat kalian itu timbul dari memang rasa ingin tahu, bukan pada prasangka atau kecenderungan yang bersifat pribadi ya. Itu kalau kemudian kalian minat, kalau kemudian kalian semangat, saya yakin halangan-halangan, rintangan-rintangan yang nanti ditemui di dalam proses penulisan ya, khususnya penulisan tugas akhir, itu akan dijalani, itu akan dilakukan dengan baik, dengan sukacita ya. Salah satu kelemahan peneliti adalah kegiatan itu tidak didorong oleh maksud mencari kebenaran ilmiah, melainkan oleh keinginan untuk membuktikan kebenaran pendapat pribadi. Jadi banyak peneliti yang kemudian minat tentang itu, tapi dia itu maksudnya tidak kemudian mencari scientific curiosity ya, tidak mencari scientific search ya, kebenaran ilmiah, tapi hanya ingin membuktikan pendapatnya pribadi. Ini yang salah ya, ini salah satu kelemahan peneliti.
Selanjutnya, milikilah kesadaran untuk bekerja tanpa prasangka, tidak peduli apakah kenyataan yang diperoleh itu bertentangan dengan pendapat atau keinginan pribadi. Jadi kalau kita bekerja ya sebaiknya itu ya memang betul-betul niatnya adalah riset, niatnya adalah mencari kebenaran, tidak kemudian diambil-ambili dengan prasangka, tidak kemudian diambil-ambili dengan kepentingan pribadi ya, karena nanti penelitiannya jadi kurang maksimal ya. Jadi apa ya istilahnya, pokoknya apapun hasilnya ya itu harus apa ya istilahnya, harus memang betul-betul niatnya adalah mencari kebenaran ilmiah ya. Yang selanjutnya adalah masalah penelitian ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang topik. Yang selanjutnya adalah masalah penelitian. Masalah penelitian adalah terdapatnya ketidakcocokan antara kenyataan ya, atau kita sebut sebagai dasen, yang diperoleh dari pengamatan, hasil analisis atau informasi dengan yang diharapkan atau dengan landasan teori yang semestinya ada atau dasolen. Jadi yang namanya masalah itu ketika terdapat kesenjangan, ketika terdapat ketidakcocokan antara realita dan juga idealitas ya. Misalnya apa ya, dalam proses dakwah misalnya ya, ketika kemudian seorang dai berdakwah ya, secara ideal ya itu kan harusnya pesan-pesan yang disampaikan oleh dai itu kan bisa diterima oleh mat'u. Nah, ternyata dalam realitanya ya apa ya istilahnya, banyak mat'u yang kemudian tidak cukup mampu untuk kemudian menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh dai. Nah, ini berarti masalah realitanya banyak mat'u yang tidak bisa menerima pesan. Idealnya dakwah harus bisa diterima oleh mat'u. Nah, ini namanya tidak ada kecocokan antara dasain ya dan juga dasolen. Itu problem. Lah kemudian dicari masalahnya apa? Kok bisa ya pesan yang disampaikan oleh dai tidak bisa diterima oleh mat'u? Apakah yang salah adalah pribadi dai-nya? Apakah yang salah kemudian mat'unya? Apakah yang kemudian salah adalah metodenya? Apakah salah medianya? Nah, itu perlu kemudian dicari ataupun diselidiki ataupun diteliti ya. Nah, dalam memilih masalah, kadang para mahasiswa dibingungkan dengan bagaimana mencari dan merumuskan judul penelitian yang akan dilakukannya. Kondisi ini sangat keliru sekali. Masalah tidak sama dengan judul penelitian. Jadi kebanyakan mahasiswa ya itu mereka itu nyarinya itu judul dulu. Jadi judul jadi baru kemudian mikir rumusan masalah. Lah itu yang salah ya. Itu yang salah. Karena apa? Masalah itu berbeda dengan judul penelitian ya. Dan apa ya, yang pertama ya milih topik, kemudian mencari masalahnya, baru kemudian menentukan judul. Bukan nemu judul dulu ya, punya judul dulu, baru kemudian dicari topiknya dan juga dicari masalahnya. Nah, kebanyakan mahasiswa itu seperti itu. Ini salah ya. Makanya kalau ditanya kamu meneliti ini problemnya apa, itu terkadang mahasiswa itu bingung ya, menjelaskan masalahnya, menjelaskan problemnya, kenapa dia memilih judul itu. Karena judul dulu yang kemudian diajukan, baru kemudian mencari masalah. Padahal harusnya judul itu lahir dari yang namanya masalah. Terus masalah adalah inti persoalan yang tersirat dalam judul penelitian. Masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan untuk dicari jawabannya melalui langkah-langkah ilmiah dan berpikir ilmiah seorang peneliti. Jadi masalah ini adalah persoalan ya. Oleh karena itu nanti kalau kalian membuat skripsi ya, maka
di dalam hasil penelitian itu adalah jawaban dari rumusan masalah ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat ya. Itu jawaban. Kalau kemudian hasil itu berada di bab 4, berarti nanti bab 4 itu adalah jawaban dari rumusan masalah yang kemudian sudah kalian buat. Karena masih ada beberapa mahasiswa dia itu rumusan masalahnya apa, terus kemudian hasil penelitiannya apa, itu berbeda. Lah ini salah, padahal yang namanya hasil itu adalah jawaban dari rumusan masalah ya. Itu. Jadi masalah dalam penelitian harus betul-betul belum ditemukan jawabannya oleh peneliti. Jadi memang betul-betul belum tahu jawabannya, sehingga kemudian peneliti nanti akan menggali kira-kira jawaban seperti apa untuk menjawab rumusan masalah ataupun pertanyaan-pertanyaan dari penelitian tersebut. Yang selanjutnya adalah pembatasan topik ya. Membatasi topik berarti mempersempit dan memperjelas konteks pembicaraan. Untuk mempermudah proses pembatasan tersebut dapat digunakan gambar, bagan, atau cara visualisasi yang lain ya. Jadi kita dalam melakukan penelitian ya, agar supaya hasilnya itu bisa fokus, agar supaya hasilnya itu bisa jelas, maka kita perlu yang namanya membatasi topik ataupun membatasi penelitian, atau nanti di dalam skripsi ada yang namanya membuat fokus penelitian ya. Dengan membatasi topik ya, sebenarnya juga telah menentukan tujuan penulisan. Lah, tujuan penulisan di sini diartikan sebagai semacam pola yang mengendalikan tulisan secara menyeluruh. Jadi nanti kalau kalian membuat tulisan ya, itu hasilnya harus disesuaikan dengan yang namanya tujuan penelitian. Jangan sampai kemudian tujuan penelitiannya apa, hasilnya kemudian apa. Lah, jangan sampai berbeda. Jadi fokus ya. Lah, terkadang yang namanya peneliti itu kalau sudah sampai di lapangan itu kemudian dia itu tidak fokus karena saking banyaknya mendapat data, terus kemudian penelitiannya malah kemana-mana. Contohnya misalnya ingin meneliti tentang strategi penyiaran program misalnya. Lah, dia sampai ke lapangan, terus kemudian yang narasumbernya bercerita juga tentang medianya, kemudian metodenya. Lah, padahal dia meneliti tentang strategi, tapi karena dia mendapatkan data tentang metode, mendapatkan data tentang media, terus kemudian wes angger dileboake. Lah, itu yang nggak boleh. Jadi harus fokus ya. Yang selanjutnya, dengan menentukan tujuan penulisan, penulis tahu apa yang akan dilakukan, apa yang diperlukan, berapa luas lingkup tulisan, siapa pembaca, sudut pandang penulisan, dan pola penggarapannya. Jadi kalau tujuannya itu jelas, maka dia akan istilahnya fokus ya, fokus, dan dia akan tahu siapa pembacanya, apa yang diperlukan ya, seberapa luas ruang lingkupnya, dia akan paham. Nah, secara eksplisit tujuan itu dapat dinyatakan dalam bentuk tesis atau pernyataan maksud. Jadi tujuannya bisa ditulis secara spesifik. Misalnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui. Jadi bisa digambar bisa dimunculkan secara eksplisit di dalam penelitian kita. Tujuan membatasi topik adalah untuk memudahkan penulis dalam penulisan karya ilmiahnya secara efektif dan efisien. Jadi agar supaya fokus, agar supaya efisien, agar supaya efektif, tidak kemana-mana, tidak terlalu lama, kajiannya tidak terlalu luas ya. Jadi harus dibatasi topiknya.
Nah, ini beberapa alur ya prapenulisan. Yang pertama, prapenulisan sendiri. Kita harus memikirkan apa yang akan kita tulis ya. Kita mau menulis apa, topik kita apa, lah itu harus difikirkan terlebih dahulu. Terus yang selanjutnya sumber topik. Kira-kira referensinya ada atau tidak, datanya ada atau tidak ya. Terus yang selanjutnya adalah menentukan topik ya. Dalam menentukan topik, yang pertama adalah mempersempit lingkup pembicaraan. Jadi harus difokuskan, harus apa ya istilahnya, ya harus difokuskan, harus dipersempit agar supaya kajiannya tidak kemana-mana, tidak terlalu luas ya. Mempermudah pola penggarapan, jadi harus difikirkan apakah kita mampu untuk melakukannya atau tidak. Kalau bisa ya jangan sulit-sulit. Kita harus berpikir, kalau kita mampu ya jalankan, kalau tidak mampu ya jangan dilakukan, kan seperti itu. Mempermudah pemahaman dan menetapkan arah atau tujuan penulisan. Jadi topik kita harus paham ya, mudah kita tahu paham dengan topik kita. Terus yang selanjutnya kita tahu tujuan penulisan topik kita atau penelitian kita. Yang selanjutnya adalah penetapan tujuan ya, informasi untuk penulisan. Jadi informan data-datanya itu ada atau tidak. Terus kemudian bahan pengalaman dan sumber pustaka, referensinya ada atau tidak. Terus yang selanjutnya pengorganisasian ide. Jadi kira-kira di dalam penetapan tujuan ya, itu ide-idenya itu nyambung atau tidak, sistematis atau tidak. Lah itu difikirkan juga ya dalam prapenulisan. Yang selanjutnya adalah pengumpulan bahan ya. Satu, memecah topik ke dalam subtopik ya. Jadi agar supaya kita mendalam kajiannya, maka kita harus memecah topik yang besar itu ke dalam sub-topik. Misalnya kita mau meneliti tentang dakwah moderat Gus Baha di channel YouTube misalnya. Lah itu nanti kita harus memecah topik-topik tersebut. Misalnya nanti di dalam kerangka teori kita mencari tentang dakwah Islam terlebih dahulu, terus kemudian dakwah moderat terlebih dahulu ya subtopiknya, terus kemudian yang ketiga baru kemudian dakwah melalui channel YouTube. Jadi harus seperti itu kan ya, agar supaya nanti kajian kita bisa mendalam. Terus berbentuk kerangka topik atau kalimat, jadi membuat kerangka topik. Yang selanjutnya topiknya itu bahannya itu logis, sistematis dan konsisten. Jadi harus logis ya, harus bisa diterima akal, harus sistematis ya sesuai dengan kaidah penelitian, dan harus konsisten ya, jangan berubah. Jangan sampai kemudian judulnya apa terus kemudian hasilnya apa. Jadi harus konsisten antara topik dan juga hasil penelitian, serta metode penelitiannya harus konsisten. Yang selanjutnya adalah penentuan judul. Judul merupakan kepala karangan atau nama yang dipakai untuk menunjukkan suatu tulisan. Judul juga memiliki kekuatan untuk menjelaskan dengan singkat mengenai suatu tulisan. Sebuah judul tulisan ilmiah diharapkan mampu merefleksikan isi dan karya ilmiah tersebut. Jadi ketika kita sudah menentukan topik, kita kemudian sudah menentukan masalah, terus kemudian kita sudah membatasi topik, yang selanjutnya baru kemudian menentukan judul. Langkah-langkahnya seperti itu ya, baru menentukan judul. Judul ini merupakan kepala karangan yang mana itu harus menjelaskan, harus merefleksikan isi dari topik ataupun karya ilmiah kita. Judul yang menarik sangat berguna untuk menstimulasi ide penulis. Jadi semakin menarik judul kita, maka kita akan semakin semangat dalam rangka menyelesaikan penelitian kita. Selain itu, penggunaan judul yang dilakukan dengan cerdas, menarik, menimbulkan rasa ingin membaca, serta relevan dengan penelitiannya, maka lengkap sudah elemen judul yang berbobot. Jadi kalau kemudian judulnya menarik, maka dia itu ingin
ingin apa ya, ingin membaca terus, ingin digali terus, pokoknya cari terus referensi-referensi, cari terus bahan-bahan, buku-buku yang kemudian sesuai dengan judulnya ya, itu yang relevan dengan penelitiannya ya. Kalau kemudian itu sudah dilakukan, maka judul yang menarik itu terus kemudian diimbangi dengan ketertarikan dari penulis dan diimbangi dengan banyak membaca, maka judul yang berbobot itu akan semakin bagus ya. Yang selanjutnya adalah menetapkan judul di awal kegiatan, biasanya bersifat sementara atau tentatif dan dimantapkan secara tepat pada akhir kegiatan penelitian. Jadi karena memang judul ini kan belakangan ya, setelah topik, setelah masalah, setelah pembatasan masalah baru kemudian memilih judul, maka judul itu ya bersifat tentatif. Kalau kemudian nanti di hasilnya ternyata kok judulnya tidak relevan dengan isi, maka judulnya bisa diganti ya. Tuh. Terus yang selanjutnya adalah tingkatan judul ya. Judul ada yang namanya judul atas ya, cenderung mengenai what atau apakah yang menarik dalam suatu karya ilmiah. Judul atas juga cenderung umum, tidak terlalu spesifik, merujuk pada institusi atau nama. Jadi biasanya judul itu ya memang dari kata apa ya atau what ya, apakah ya, itu nanti akan dicari jawabannya. Sedangkan judul bawah adalah how to, misalnya bagaimana riset dilakukan, ada spesifikasi di mana dilakukan dan lain sebagainya ya. Judul yang kedua adalah judul bawah atau bagaimana ya. Kaidah judul ya. Judul penelitian pada wujudnya merupakan kalimat dalam bentuk satu kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan. Jadi judul itu adalah kalimat, bentuknya adalah kalimat pernyataan. Sekali lagi pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi nggak ada judul itu ada tanda tanyanya, itu nggak ada. Itu namanya masalah ya kalau ada tanda tanyanya. Terus yang selanjutnya, judul terdiri dari kata-kata yang jelas dan tidak kabur. Jadi harus jelas ya, harus jelas. SPOK-nya itu seperti apa, itu harus jelas. Singkat, tidak bertele-tele ya, harus jelas, harus singkat ya, tidak bulet-bulet, tidak bertele-tele. Deskriptif ya, berkaitan atau runtut ya. Jadi judul itu harus saling berkaitan, tidak boleh tidak urut antara satu kalimat antara kata dengan kata yang lain ya. Pernyataan tidak terlalu puitis dan bombastis ya. Jadi tidak terlalu puitis dan bombastis ya. Yang penting tadi wujudnya pernyataan, terus kemudian jelas, singkat, deskriptif, tidak perlu kemudian puitis ataupun bombastis ya. Itu menurut kaidah penulisan judul menurut Pak Sutrisno Hadi ya. Penentuan judul ya, judul harus mewakili isi karya ilmiah. Jadi jangan sampai kemudian judulnya apa, isinya apa ya. Judul itu harus refleksi dari isi ya. Terus yang selanjutnya relevan dengan penelitiannya, harus nyambung, harus sesuai dengan yang diteliti ya. Judul harus ringkas dan juga padat ya, tidak bertele-tele, menggunakan bahasa yang lugas, logis dan sistematis ya, bukan menggunakan kalimat pertanyaan ya, dan juga menarik dan juga bermanfaat. Itu cara kita menentukan judul ya. Itu yang bisa kita kaji dalam perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.